Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Hari ini hari kedua MPLS. Ibu akan menyampaikan materi mengenai pengenalan kurikulum 2013. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Rizka Anggraini, salah satu guru di SMPN 1 Dramaga ini. Baiklah, kita langsung saja pada materi. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah serangkaian rencana, tujuan, materi pembelajaran yang disusun oleh sekolah dengan mempertimbangkan berbagai hal mengenai proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. Lalu selanjutnya, kurikulum SMPN 1 Dramaga. Di SMPN 1 Dramaga menggunakan kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan K13 yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, sekolah, dan lingkungan sekitar. Nah, pada materi pengenalan kurikulum ini, kalian akan diperkenalkan apa yang akan dipelajari di kelas 7 sesuai dengan kurikulum 2013 ini. Nah, mata pelajaran yang dipelajari di kelas 7 ada 11 mata pelajaran. Dikelompokkan menjadi 2, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A yaitu kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat, terdiri dari 7 mata pelajaran. Kita lihat, yang pertama ada Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebanyak 3 jam pelajaran per minggu, 1 jam pelajaran berdurasi 40 menit. Yang kedua, ada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. PPKN 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian ada Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran per minggu. Ada Matematika 5 jam pelajaran per minggu. Ada Ilmu Pengetahuan Alam 5 jam pelajaran per minggu. Ada 6 Ilmu Pengetahuan Sosial 5 jam pelajaran per minggu. Dan yang ketujuh ada Bahasa Inggris 4 jam pelajaran per minggu. Nah, ini adalah kelompok A yang terdiri dari 7 mata pelajaran. Yang kedua ada kelompok B. Apa itu kelompok B? Kelompok B adalah kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi oleh muatan lokal atau konten lokal. Apa saja mata pelajarannya? Ada 4 mata pelajaran di sini. Yang pertama ada seni budaya, 3 jam pelajaran per minggu. Ada yang kedua, ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian yang ketiga ada informatika, 2 jam pelajaran per minggu. Dan terakhir adalah bahasa Sunda. Nah, maaf, bahasa Sunda di sini dituliskan 2 jam pelajaran juga ya per minggu. Nah, itu adalah mata pelajaran yang akan kalian pelajari di kelas 7. Ada 11 mata pelajaran ya. Selanjutnya ada waktu belajar. Nah, di sini Ibu akan jelaskan waktu belajar di SMPN 1 Dramaga dalam kondisi normal. Kita ada 5 hari belajar, yaitu Senin sampai dengan Jumat. Senin dimulai pukul 7 dan berakhir pada pukul 14:10. Nah,
ada kegiatan upacara bendera di sini di hari Senin, kemudian di hari Selasa dimulai pukul 7, berakhir pukul 13.50. Hari Rabu ada kegiatan keagamaan yang dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 8, lalu dilanjutkan belajar di kelas sampai dengan pukul 14.10. Hari Kamis waktu belajar pukul 7 sampai 13.50, Jumat pukul 7 sampai dengan 11.20. Nah, di dalam waktu mulai belajar di sini pukul 7, tetapi nanti kalian diwajibkan hadir 15 menit sebelum pukul 7. Yang biasanya akan diadakan apel pagi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menyanyikan lagu-lagu nasional lainnya. Nah, diingat ya, pukul 7 kurang 15 atau 6.45 kalian sudah berada di sekolah. Ini waktu belajar dalam kondisi normal. Nah, bagaimana kalau waktu belajar pada masa pandemi? Pada masa pandemi, satu hari ada 2 mata pelajaran yang diberikan. Waktu belajar disesuaikan oleh guru mata pelajaran masing-masing yang akan diinformasikan melalui WhatsApp grup kelas masing-masing, yang di dalamnya juga ada wali kelas kalian. Sudah tahu ya, sudah mengenal masing-masing wali kelasnya. Nah, nanti akan diinformasikan melalui WA grup kelas selama belajar dalam masa pandemi. Kita akan belajar daring ya, atau moda dalam jaringan seperti yang sudah kalian dapatkan di materi MPLS sebelumnya ya. Lalu ada penilaian. Nah, di dalam kurikulum juga itu kita belajar itu pasti ada nilainya kan, dengan adanya rapot yang dibagikan setiap 1 semester sekali atau 1 tahun 2 kali ya, 2 semester. Nah, itu rapot itu adalah bukti penilaian kalian selama belajar. Dalam K13 penilaian dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, dan ketiga ada penilaian sikap. Apa itu penilaian pengetahuan? Penilaian pengetahuan atau aspek pengetahuan adalah merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di satu bidang. Penilaian pengetahuan dapat diambil melalui ulangan harian, penilaian tengah semester, ataupun penilaian akhir semester. Yang kedua, ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan atau aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih berpikir ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Penilaian keterampilan dapat diambil melalui keterampilan pengerjaan soal dalam bentuk penugasan, kemudian membuat proyek. Jadi ada tugas dari ibu bapak guru membuat sesuatu proyek atau membuat mengerjakan soal dalam bentuk tugas, kemudian membuat atau menulis teks dalam pelajaran bahasa misalnya, ataupun keterampilan menjawab soal secara lisan. Nah, yang terakhir adalah penilaian sikap. Penilaian sikap atau aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi tidak hanya dinilai ulangan saja, tugas saja, tetapi sikap kalian juga dinilai, dan penilaian sikap ini masuk juga dalam penilaian di rapot. Nah, jadi jaga sikap ya, yang baik, yang rajin, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya penilaian pembelajaran di masa pandemi, karena kita sekarang masih belajar
di rumah ya sampai dengan tanggal 30 Juli nanti masih belajar di rumah, kemungkinan itu bisa diperpanjang atau bisa masuk nanti menunggu keputusan selanjutnya ya, menunggu informasi selanjutnya. Nah, kalian selama belajar di rumah bagaimana Bu penilaiannya? Nah, kita lihat penilaian pembelajaran selama belajar di rumah atau di masa pandemi. Nah, untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan masih dapat dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Nanti kalian akan belajar jarak jauh seperti yang sudah disampaikan mungkin di materi MPLS sebelumnya ya. Belajar melalui daring dengan WA group, dengan video pembelajaran yang nanti akan dikirimkan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Nah, nanti setiap video pembelajaran itu mungkin juga nanti diberikan tugas-tugas yang dapat dikirimkan melalui foto atau ya melalui WhatsApp grup kelas masing-masing dengan guru mata pelajaran masing-masing ya. Nah, itu bisa saja diambil baik nilai pengetahuan atau keterampilan. Nah, yang sekarang bagaimana cara mengambil penilaian sikap dan perilaku? Kan nggak pernah ketemu Bu, Pak gitu. Bagaimana akan dinilai sikapnya? Nah, penilaian sikap dapat diambil dalam beberapa hal, misalnya cara atau etika ketika kita berkomunikasi dalam WA atau SMS atau telepon. Nah, itu bagaimana kalian WA-nya dengan ibu bapak guru? Nah, ucapkan salam dulu kan ya. Tidak mungkin langsung bertanya tanpa mengucapkan salam. Nah, itu adalah etikanya dalam mengirim pesan via WhatsApp atau menelpon juga kan, mengucapkan salam dulu. Nah, itu salah satu penilaian sikap. Ataupun bisa juga dinilai dari kedisiplinan dan tanggung jawab kalian nanti dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nanti kan ketika pembelajaran ada tugas yang diberikan, itu dikerjakan atau tidak, tepat waktu atau tidak mengerjakannya. Kemudian kehadirannya, Bu, bagaimana mengecek kehadiran? Nah, nanti akan diabsen juga walaupun dalam online atau dalam jaringan, tetap akan ada absen kedatangan, yaitu dengan melalui WA juga. Nah, itu semua dapat menjadikan penilaian sikap dan perilaku kalian dalam pembelajaran jarak jauh ya. Jadi tetap harus sopan ya dan menjaga sikap. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi pengenalan kurikulum 2013 ini ya. Walaupun kalian nanti masih belajar menggunakan moda daring, kalian harus tetap semangat belajar ya. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita segera dipertemukan di pembelajaran normal, kembali ke sekolah, belajar di dalam kelas, bertemu ibu bapak guru, bertatap muka dengan teman-teman, dengan ibu bapak guru ya. Mungkin itu saja dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.